Kembali lagi dengan saya, Adi Yulianto. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara mengkalibrasi smart lab. Terutama di sini saya ingin menjelaskan tentang kalibrasi SPL di smart lab dan beberapa fitur yang lainnya yang perlu kita perhatikan. Oke, pertama saya pasang kabel di input 1 di sound card, kemudian mikrofon, kemudian di sini ada sound calibrator. Saya menggunakan sound calibrator kelas 1 dari Grace 42G. Kemudian ini ada adapter untuk mic Edwok M30. Ya, saya pasang di sini ujung kapsul mikrofonnya. Oke. Kemudian saya nyalakan sound calibratornya. Yang pertama kali nyala adalah 1 kHz dan 94 dB. Saya coba select untuk mengganti menjadi 114 dB, kemudian saya coba frekuensi 250 Hz. Di sini kita bisa memilih frekuensi dan berapa dB yang kita gunakan. Kemudian di sini ada fitur lagi. Nah, di sini ada suhu dan humidity yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data ini ke software yang ingin kita kalibrasi. Nggak cuma Smart Life, bisa Arta, bisa Sistune, bisa yang lain-lain. Audio interface atau kita sering menyebutnya sound card. Di sini ada fitur di semua input, ada phantom power 48 volt, ada high impedance untuk channel 1 dan channel 2, kemudian ada low cut di semua input, ada bass ini adalah invert atau membalik. Kemudian di sini ada sensitivity, ini sama dengan gain, kompresor saya pas semua. Ini routing, kita bisa multi direct mixer, atau saya biasanya menggunakan hanya satu aja, mixer A. Ini bagian analog input, ini bagian digital output DAW-nya. Saya masuk ke Smart Lab. Di sini saya membuka ini, saya akan mengkonfigurasi dulu. Oke, konfigurasi bisa ketika pertama kali belum dikonfigurasi akan muncul seperti itu, tapi ketika sudah, ini kita bisa masuk ke menunya sini, atau dari tanda ini. Oke. Di sini ada input device, kita bisa memilih audio interface mana yang akan kita pakai. Status ini menunjukkan bahwa OK adalah yang sedang terkonek semua. Ini ada generator, core audio built-in, berarti ini bawah ini. NC ini tidak terkoneksi. Oke, saya menggunakan Octa Capture karena dia ada 8 input mic, pre mic-nya. Tapi kali ini saya menggunakan hanya satu mikrofon. Kemudian ada output, sama ini yang saya contreng adalah Octa Capture. Kalau saya hilangkan berarti di sini tidak ada yang terpilih, maka kita tidak bisa mengkonfigurasi. Oke. Nah, di sini saya membuat baru new transfer function, new TF. Saya namain mic 1. Kemudian ini ada device-nya yang sudah terkoneksi. Ini channel untuk measurement channel input 1, atau kita bisa milih berapa aja. Referensi saya biasa menggunakan input 6 atau 8. Oke. Ini ada transfer function-nya. Kemudian ini adalah R untuk single
FFT atau RTA kita biasa menyebutnya. Kita bisa milih juga inputnya, ini referensi yang tadi. Kemudian kita nanti akan bisa memasukkan plot di sini ketika kita sudah mengkalibrasi mikrofon kita. Oke, sekarang saya oke. Kemudian tadi saya sudah mengukur bahwa kondisi sekarang, suhu sekarang adalah 30,1 derajat Celcius. Saya masukkan datanya ke sini. Kebetulan di sound calibrator saya ada untuk parameter ini. Oke. Kemudian saya akan mengkalibrasi mikrofon channel 1. Di sini, oke. Ini input device kita bisa lihat di sini jika terkoneksi berapa input device kita bisa memilih di sini. Kemudian inputnya kita yang sekarang mau coba kalibrasi adalah input 1. Kemudian ini yang saya suka dari soundcard atau audio interface ini adalah di bagian ini audio interface-nya ini dengan SmartLav sudah terhubung. Kita bisa kontrol phantom ataupun gain langsung dari SmartLav-nya. Oke, kita coba. Oke, nyala. Kita matiin. Kemudian kita naikin gain-nya. Ini berubah. Oke. Oke. Kemudian tadi saya coba nyalakan sound calibratornya. Saya memilih frekuensi yang akan saya gunakan untuk mengkalibrasi yaitu 1 kHz dengan dB 114. Kita bisa lihat di sini bahwa ini sudah menunjukkan bahwa mikrofon ini menangkap sinyal kira-kira berapa, mungkin sekitar minus 18. Kita bisa atur di sini sampai yang kita mau, misalkan ini minus 12. Nah, dengan minus 12 kita menaikkan gain 7 dB. Oke. Setelah kita mengatur gainnya, saya akan mengkalibrasi dengan mengklik ini. Oke. Ini angka ini minus 14,1 dBFS RMS. Berarti ini minus 14. Kemudian di sini saya memasukkan angka sound calibrator yang saya gunakan adalah 114 dB. Oke. Saya oke. dB offset 128,1. Oke. Saya oke. Kemudian saya di sini bisa menampilkan SPL yang sudah terkalibrasi. Ini kita pilih input 1. Kemudian ini kita bisa memilih weighting yang akan kita gunakan. Ini dBFS peak. Kemudian ini menunjukkan minus 11. Tadi kita waktu kalibrasi minus 14,1 dan ini minus 11,0 kadang 0,1. Ini kenapa? Karena ini dBFS peak.
kita sekarang menggunakan Synwave itu mempunyai peak 3 dB, jadi akan lebih kenceng 3 dB dari yang awal. Oke, kita pilih SPLA. Nah, ini menunjukkan mikrofon yang sudah terkalibrasi. Parameternya kita bisa pilih di sini, bisa A, bisa C, slow, fast, atau LAEQ, LEQ. Kemudian kita bisa juga di sini SPL konfigurasi yang tadi saya bilang bahwa kita bisa menampilkan ini satu, kita bisa menampilkan ini. Sorry, saya keluarin dulu, ini saya pindah ke sini. Oke, ini ada beberapa, kita bisa ketik di sini. Kalau 3 berarti dia 3 menyamping, atau kita bisa ini 1, 3 ke bawah. Oke, oke, 1, bisa kita 3 ke samping. Kemudian di sini kita bisa memilih input berapa aja yang kita mau routing di sini. Untuk tampilan di sini bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, di sini karena saya menggunakan satu mikrofon aja, maka ini saya routing ke input 1 semua. Di sini ada beberapa parameter yang saya bisa masukkan. Ini ada, saya pilih untuk dB SPLA misalkan yang slow, kemudian LAEQ, kemudian saya coba untuk yang SPL C slow. Oke, kita di sini bisa melihat sini, atau kita bisa memilih di sini. Oke, ini semua sudah terkalibrasi. Atau kita bisa lihat di spectrum analyzer, kita bisa apply, kemudian kita bisa lihat di sini. Ini plot kiri belum kita ubah menjadi plot yang calibrate, makanya dia hanya menunjukkan masih dBFS. Saya klik di sini, saya ubah di bagian spektrum, plot kalibrasi. Oke, nah sekarang kita bisa lihat di sini. Ya, dia menunjukkan 110, 114. Kenapa? Karena di sini bendingnya masih sangat besar, yaitu 1/12 oktav. Saya pindah ke 1/3 oktav. Nah, kita bisa lihat di sini 114,03 dB. Oke. Kita bisa lihat di sini plot yang kiri ini sudah menunjukkan bahwa ini SPL. Di sini saya coba mengkalibrasi ulang. Oke, ini bisa kalibrasi. Saya pilih input 1, kalibrasi.
Oke. Nah, di sini ada yang asik menurut saya. Ini ada fitur gain tracking, tapi gain tracking ini tidak semua soundcard atau audio interface itu memilikinya. Kebetulan ini Octacapture dia mempunyai fitur ini, saya aktifkan. Oke. Nah, sekarang saya mau menunjukkan di sini bahwa di sini ketika gain tracking ini sudah on, kita bisa mengubah ini gain. Di sini lihat ini berubah, gain menjadi lebih kecil, channel. Kita lihat. Oke. Nah, di sini input yang sudah terkalibrasi dia menunjukkan 114,1 dB. Padahal kita mengubah gain minus 7 dB, yang awalnya plus 7 dB sekarang menjadi 0. Ini hanya ada perbedaan atau selisih 0,1 dB. Jadi ketika kita sudah mengkalibrasi channel mix 1 ini, kita mengubah gain itu tidak masalah, hanya ada selisih sekian dB, 0,1. Oke. Bagaimana ketika saya menaikkan sampai 17? Oke. Kita lihat bahwa ini ada perubahan 113,7 dB. Berarti ada selisih 0,3 dB. Dengan kita menambahkan gain sebanyak ya hampir 9,5 dB, ini hampir tetap stabil di 114, hanya ada selisih 0,3 dB. Oke. Nah, ini fungsinya gain tracking adalah mengkompensasi ketika kita mengubah gain yang sudah terkalibrasi. Bagaimana jika kita melepas ini? Oke, saya kembalikan. Ini jadi data yang tadi adalah data yang terakhir ketika kita melepaskan di saat gainnya itu yang terakhir, minus 16,5. Oke, saya refresh. Nah, ini jadi sudah tidak ada kompensasi lagi. Oke. Jadi kalau sudah begini kita harus mengkalibrasi ulang atau kita membalikan tadi angkanya 128. Oke. Di 7. Nah. Oke. Ini balik lagi ke angka yang awal. 114 dB yang terkalibrasi dengan gain 7 dB dan kalibrasi offsetnya ada 128. Oke. Sekian dan terima kasih.